sukacita hari ini, amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita yang terbaik. Kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau menghadap tata-Mu yang kudus Tuhan. Sekalipun mungkin kondisi menghalangi kami untuk beribadah di gereja, tapi kami percaya Tuhan, kondisi ini tidak menghalangi kami untuk merasakan lawatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak menghalangi Tuhan jamahan-Mu atas hidup kami Bapa. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Amin. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, membawa tubuh, roh dan jiwa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Dia Bapa yang mendengar setiap seruan hati kita. Amin. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu menemani setiap kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sebab Dia Tuhan yang mendengar seruan setiap hati kita. Kita mau nyatakan lewat lagu ini. Bapa Kau mendengar, yes Tuhan, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan. Kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu menemani setiap kami. Apapun badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, apapun kekelaman yang kami hadapi, Kau selalu ada di sisi kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir kuasa-Mu, yes, mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di setiap pribadi kami Tuhan. Pulihkan setiap hati, bukan setiap yang terluka Tuhan. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, kuasa
kami boleh merasakan jamahan-Mu pada siang hari ini Bapa. Jamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi setiap jemaat-Mu, melawat setiap hati yang memerlukan Engkau, memerlukan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kau katakan biarlah kuasa-Mu mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. kami rasakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan tepuk suara yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Yesus Raja segala raja. Bersama-Mu Tuhan, beri bagi-Mu Bapa kami yang baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mau tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan waktu kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kami naikkan syukur kami. Syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau tetap baik bagi kami. Ya Yesus. Sekalipun kami mengalami keadaan yang mungkin tidak pasti, tapi kami percaya Engkau tetap baik bagi kami. Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Thank
Thank you Tuhan. Mari kita mengatakan Satu yang ku rindu amin Tuhan. bersekutu denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, Jamah setiap kami jamalah Tuhan. seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari katakan Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. amin Tuhan. Satu yang ku rindu Kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau selalu bersekutu dengan Engkau. bawaku lebih Amin, lagi Tuhan. tinggal di Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. hati Mau menikmati Engkau Tuhan. Lebih lagi dalam hidup kami. hidupku. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi kita mau katakan Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam. kami mau menikmati Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. kita mau lebih tinggi lagi naikkan pujian ini. Mari katakan Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. urapan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu bekerja. Urapan-Mu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, urapan-Mu tetap bekerja. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami masuk ke dalam pujian kami. Makanya Tuhan, kami mau memberikan segenap yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Amin. amin, haleluya. Shalom. Shalom. Yang di rumah harus tetap bersuka cita, amin. Amin. Sebab Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau katakan Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa
kita tetap baik. Amin. 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 Haleluya. Kita mau bersuka cita apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama naikkan pujian. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mau merasakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Kasih-Mu heran Tuhan, kasih-Mu besar bagi setiap kami Dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, sebab jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Namun satu hal rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami. Rencana-Mu ada yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. rencana yang indah. Tidak pernah diduga kasih-Mu dalam hidup kami. Terduga kasih-Mu. Terlalu besar bagi setiap kami Tuhan. Dan besar bagiku. Yes Jesus. Arti Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan rancangan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Di saat kami berjalan bersama Engkau, di saat kami menyatakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bersama Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
urapan yang baru, minyak yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan merupakan perkataan-Mu sendiri, merupakan isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Bapa, berikan juga kepada kami Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi berkati Tuhan sepanjang jalan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bagaimana Allah kita? Saudara, saya berharap Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya sehat-sehat. Semuanya dalam keadaan sehat selalu. Itulah pengharapan saya sebagai Ibu Gembala, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pergantian musim. Dari musim panas ke musim hujan. Biasanya saudara dikasihi Tuhan, kalau pergantian musim ini banyak sekali virus dan bakteri yang bisa menyebabkan orang jatuh sakit kalau imun tubuh kita tidak kuat, saudara. Ya, makanya dibilang kalau pergantian musim pasti ada aja yang sakit. Nah, apalagi sekarang saudara di musim pandemi, ya, di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini saudara. Oh ya saudara, kita sedang diperhadapkan oleh virus yang namanya virus corona. Kita harus benar-benar menjaga imun tubuh kita supaya kuat dan sehat. Saudara, sebagai orang percaya, kita jangan merasa tubuh kita kuat sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan. Jangan juga kita merasa beriman, kita punya Tuhan yang hebat sehingga kita tidak memproteksi tubuh kita dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan merasa kalau kita sudah dilindungi Tuhan sehingga kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Saudara, sebagai orang yang bijaksana, kita harus peduli apa kata presiden. Sebagai orang yang bijaksana, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar saudara, bagaimana kita menjaga supaya tubuh kita menjadi sehat. Saudara, supaya imun tubuh kita kuat, tentunya diperlukan vitamin, diperlukan makan makanan yang bergizi supaya kita menjadi sehat. Begitu juga dengan kita harus berolahraga supaya tubuh kita sehat. Tapi itu hanya untuk tubuh kita. Saudara, bagaimana dengan jiwa kita? Ada satu pepatah dikatakan mens sano and corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saudara, jiwa kita juga perlu sehat di dalam menghadapi setiap tantangan, apalagi virus corona. Saudara, saat ini dibutuhkan imun tubuh yang sehat, imun tubuh yang kuat, dibutuhkan tubuh yang sehat, dibutuhkan juga jiwa yang sehat. Bagaimana saudara supaya tubuh kita menjadi sehat, supaya jiwa kita menjadi sehat, saudara? Yang pertama, saudara, untuk kita memiliki jiwa yang sehat, kita mau belajar, saudara, yaitu yang pertama, kita menjaga hati. Untuk memiliki jiwa yang sehat, kita perlu menjaga hati kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Untuk menjaga imun tubuh kita, selain dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang bervitamin, minum vitamin, multivitamin, bahkan olahraga, itu perlu untuk menjaga imun tubuh kita supaya kuat. Tetapi saudara, jiwa kita juga harus sehat. Dikatakan apa tadi? Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan jiwa yang sehat, kita perlu menjaga hati kita.
kita perlu menjaga hati kita, saudara. Karena hati kita ini adalah sumber kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang lain itu tergantung dari bagaimana kejernihan hati kita, pikiran kita menilai seseorang itu. Saudara, jika hati kita bersih, maka pikiran kita juga bersih. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita juga akan bersih. Kalau perkataan kita bersih, maka tindakan kita juga harus bersih. Saudara, karena itu bersumber semuanya dari hati, yaitu sebagai pusat kehidupan kita, yang dikatakan terpancar dalam kehidupan. Ya, saudara kasih Tuhan, janganlah kita masukkan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Mungkin ada perkataan orang yang tidak baik tentang hal kita, tentang hidup kita. Ada orang-orang yang menilai hidup kita tidak baik, atau ada perkataan orang tentang kita yang tidak baik. Jangan itu dimasukkan ke dalam hati kita. Itu harus dibuang jauh-jauh, saudara. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Untuk itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Jadi tidak perlu hal-hal yang tidak baik itu masuk di dalam hati kita, saudara. Contohnya misalnya, saudara, ada orang yang mengatai saya, Ibu Anita itu orangnya jelek, hitam, ya, rambutnya keribo. Saya nggak marah dan saya nggak bakal nyimpan itu di dalam hati saya. Kenapa? Karena memang kenyataannya saya hitam, ya. Walaupun hitam-hitam, saya tetap manis, ya, saudara. Nah, orang mungkin bilang rambutnya keribo. Iya, memang saya rambutnya keribo, saudara. Kalau saudara melihat saya rambutnya lurus, itu karena saya disemutin, ya, saudara dikasih Tuhan. Saudara, jadi kita perlu menjaga hati kita tetap bersih. Jangan sampai sampah-sampah itu masuk di dalam hati kita, saudara. Begitu juga, saudara, kalau kita punya teman menyakiti hati kita atau mengecewakan hati kita, jangan kita simpan di dalam hati. Itu artinya sampah yang kita bawa-bawa setiap hari, saudara. Jadi jangan sampai itu menjadi racun, menjadi sampah di dalam hati kita. Kita buang jauh-jauh itu semua, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Menjaga hati kita itu bukannya orang lain, bukannya suami kita, bukannya anak kita, tapi diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu, bukan jagalah hati suamimu, bukan jagalah hati istrimu, tapi firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Berarti hati saya. Saya harus menjaga hati saya tetap bersih, saudara, supaya jangan keluar dari mulut saya, dari perkataan saya, hal-hal yang buruk. Karena apa yang dari hati itu akan timbul keluar. Di dalam hati ini adalah sumber kehidupan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah sumbernya dari hati. Saudara, mungkin saudara pernah berkata atau pernah melihat atau pernah mendengar orang berkata, iya dia mah orangnya baik, cuman mulutnya doang yang begitu. Bohong, saudara yang dikasih Tuhan. Orang kalau udah perkataannya pedas, ya pasti hatinya juga tidak baik. Hatinya itu masih belum beres. Jadi perlu dibereskan hatinya. Saudara, kalau saat ini saudara saya sedang ngerasain nyut sakit gigi, ya, dari kemarin. Aduh, terus kalau saya makan sesuatu sakit, saudara. Saya berpikir, itu karena saya sedang makan air es, minum air es. Bukan, saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan minum air es, tapi ada yang lebih dalam lagi. Apa itu? Karena gigi saya
berlubang. Jadi seringkali saudara, mungkin kita, kalau misalnya ada orang yang bersalah sama kita seringkali menyalahkan, dia tuh yang salah. Padahal saudara, si anu salah, si anu jelek, si anu jelek, si anu salah. Kita seringkali nunjuk-nunjuk orang. Sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, yang ada, yang sedang bermasalah adalah diri kita. Yang sedang bermasalah adalah hati kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang perlu diobati apanya? Gigi saya yang sedang berlubang. Ya, sekarang saudara, gigi saya yang berlubang ini sedang dirawat, sedang diobati, sehingga sudah tidak lagi ngerasain nyut-nyutan. Nah, begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita, saudara coba perhatikan bagaimana penilaian perkataan kita kepada orang lain. Nah, disitulah coba kita koreksi di hati kita. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah hati kita masih ada kebencian orang lain? Apakah kita bisa menerima diri kita? Ya, kebanyakan saudara, orang yang hatinya belum bersih adalah dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Itu yang paling parah, saudara. Tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita sehat, saudara. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, pasti saudara, kita bisa menangkal virus-virus yang akan lewat di hadapan kita, yang mengelilingi kita, saudara. Ya, virus itu seperti dikatakan firman Tuhan, seperti iblis yang mau sebenarnya saat ini. Ya, saudara yang kasih Tuhan, untuk itu kita perlu menjaga hati kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya jiwa kita sehat? Yang kedua, kita harus memiliki hati yang gembira. Di dalam Amsal 17 ayat 22 di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di atas dikatakan hati kita adalah sumber kehidupan. Kalau hati kita gembira, saudara, itu dapat mengalahkan sakit penyakit kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Obat yang manjur sekali. Gak ada obat-obatan yang lain selain hati yang gembira. Kalau hati kita gembira, saudara, pasti jiwa kita sehat. Banyak orang yang sakit bukan karena dia sakit tubuhnya, tapi karena sakit hatinya. Hatinya sedih, selalu bersedih, hanya hatinya tidak bersuka cita, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita harus, saudara, memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi kalau semangat yang patah mengeringkan tulang, artinya saudara, kalau kita sudah tidak bersemangat lagi, kita tidak bergembira, saudara, kalau yang namanya sakit udah ambruk, saudara, ya. Saudara, mungkin saudara bisa melihat saya sepertinya sehat, ya saudara, memang saya sehat. Walaupun saya ada penyakit, saya tetap bersuka cita, saya tetap bersyukur, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, hati ini harus dibawa bergembira. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu Anita mah enak, tidak punya masalah, sehingga hatinya selalu gembira. Walaupun punya penyakit, makanya gak kelihatan loyo. Saudara, siapa bilang masalah saya ada? Dan bahkan mungkin terkadang saya juga tidak sanggup, tapi saya mempercayakan hidup saya hanya kepada Tuhan, saudara. Saya hanya bersandar kepada Tuhan, dan pengharapan saya hanya kepada Dia, saudara. Bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berapa puluh tahun ini, saudara, berapa tahun, saudara, saya harus bergumul dengan masalah saya yang belum juga selesai.
saudara, saya percaya apapun yang terjadi di dalam hidup saya, saudara, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Kalau mungkin saat ini saya sedang mengalami masalah, ya saudara dikasih Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam komunitas, baik di dalam gereja, baik di dalam manapun juga, saudara, saya percaya, saudara, saya hanya mengandalkan Tuhan, karena Dialah pengharapan saya satu-satunya, saudara. Dia andalan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia. Untuk itulah, saudara, kenapa sampai saat ini saya tetap kuat, sampai saat ini saya tetap bersuka cita, sampai saat ini saya bisa bergembira, saudara, karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan, karena ada damai sejahtera dalam hati saya, karena ada Yesus dalam hati saya, saudara. Di dalam ruang hati yang kosong ini, kita hanya perlu Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, sehingga damai itu ada di dalam hati kita, sehingga sukacita itu ada di dalam hati kita. Saudara, pernah saya melihat satu perjalanan, ada sebuah toko yang namanya toko damai. Ternyata toko damai itu tidak menjual damai, yang hanya ada damai yaitu di dalam Yesus Tuhan. Untuk itu, saudara, kalau engkau saat ini mungkin sedang lemah, percayalah, hatimu harus bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita mendapatkan kegembiraan, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera itu, hanya ada di dalam Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, selain kita membutuhkan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kita juga membutuhkan roh yang sehat. Bagaimana roh kita sehat? Kita harus sering membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus sering membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seringkali, saudara, saya katakan kepada saudara, kepada semua jemaat GBI Bethlehem Duta Bandara, untuk kita terus bergaul intim dengan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita, saudara. Dikatakan firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Hanya itulah, saudara, yang kita dapat kekuatan dari Tuhan. Kita menanti-nantikan Dia. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun roh kita supaya sehat. Untuk kita membangun jiwa kita sehat, kita perlu menjaga hati kita. Kita memiliki hati yang gembira. Dan yang untuk imun tubuh kita supaya kuat, kita apa, saudara? Kita harus makan makanan yang bergizi. Kita harus minum vitamin, dan jangan lupa, saudara, berolahraga. Saudara, saya rasa firman Tuhan saya tidak perpanjangkan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada saat ini boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kami, ya Bapa. Oh Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu, Tuhan. Berkati, Tuhan, kehidupan mereka, masa depan mereka, Tuhan. Berkati, Tuhan. Oh, semakin hari biarlah semakin jemaat-Mu semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang bimbang Tuhan berteguhkan. Oh Tuhan Yesus, yang kekurangan ekonomi, Tuhan Kau Allah yang mencukupkan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa kami, Kau pulihkan bangsa kami, Tuhan. Kau halaukan virus corona dari bangsa kami, Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Salam ada di tengah-tengah bangsa kami, Bapa. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari jajaran tertinggi sampai terendah, Tuhan berkati, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dokter-dokter, Tuhan, yang ada di barisan depan, Tuhan. Lindungi dan jagai, jauhkan mereka dari segala virus corona, dari segala penyakit, Bapa. Di dalam nama
berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu dimanapun berada. Tuhan berkati dan lindungi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Lindungi dan jagai mereka dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala roh maut, dari segala virus corona. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu Tuhan. Lindungi dan biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat dimanapun gereja-Mu berada. Oh Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Selain kasih Tuhan, mari kita mau angkat tangan. Kita mau arahkan mata hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap umat Tuhan berkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.